Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan PTT Harana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sebenarnya sudah berusaha memberi mereka kesempatan. Karena itu ketika kini dia turun tangan untuk membunuh, hal tersebut tak bisa lagi disebut sebagai tindakan kejam tanpa belas kasihan. Xiaoyan menginjak petir dan berdiri melayang di udara. 3 serangan dahsyat menerjangnya bak gelombang amarah yang mengamuk. Pada saat ini ketiganya justru bersatu sepenuhnya untuk menghadapi Xiaoyan. Namun Xiaoyan telah mengamati dengan sangat teliti sejak awal. Dia menyadari bahwa di antara 9 kepala laba-laba racun bertangan 9, terdapat satu kepala yang menunjukkan fluktuasi sumber racun paling kuat. Bahkan kepala itu sama sekali tidak ikut menyerang. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa di sanalah letak kelemahannya. Dalam pergerakannya, Xiaoyan menyerang ke timur lalu ke barat dengan kecepatan luar biasa. Hingga ketiganya sama sekali tak mampu mengimbangi. Dia hanya perlu menangkap satu celah sesaat, cukup membunuh satu terlebih dahulu maka segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini, kilatan dingin hampir tak terlihat melintas di mata Xiaoyan saat dia menangkap momen yang tepat. Tubuhnya seketika berubah menjadi 3 bayangan. Tubuh asli dan klon Shinchan menahan serangan. Sementara klon Yuan Shen menghindari seluruh serangan dan langsung melesat menuju kepala laba-laba racun bertangan 9 yang bersembunyi di barisan paling belakang. Tinju klon Yuan Shen telah lama siap. Pada detik terakhir, dengan meminjam kekuatan petir, tubuhnya muncul seketika di depan target. Tinju itu melesat bagaikan meteor, membawa kekuatan penghancur yang sanggup meluluhlantahkan segalanya. Boom! Ledakan keras menggema. Dalam sekejap saat tinju itu menghantam, satu kepala laba-laba beracun bertangan 9 langsung meledak. Makhluk itu meraung kesakitan tanpa henti. Xiaoyan telah memberinya luka berat. Xiaoyan tentu tak akan memberinya kesempatan untuk pulih. 3 wujudnya langsung menyatu kembali. Cahaya putih berbentuk bintang berkilau di tengah dahinya. Dia mengangkat tangannya dan bayangan raksasa terbentuk di sekeliling tubuhnya. Sebuah teknik tempur milik ras Yuan Shen dengan kekuatan yang seakan mampu menggenggam matahari dan bulan, bahkan memetik bintang. 5 jari bayangan raksasa itu menutupi tubuh laba-laba racun bertangan 9 yang telah terluka parah, lalu tiba-tiba mengepal. Darah muncrat dari telapak tangan raksasa, disertai kobaran api yang menyala hebat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan berhasil membunuh laba-laba racun bertangan 9. Makhluk berkultivasi tingkat keempat alam pelepasan. Kini, kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat. Pada tingkat yang sama, baik dari segi teknik maupun daya tempur, hampir tak ada yang mampu menandinginya. Setelah membunuh laba-laba racun bertangan 9, Xiaoyan tidak berhenti. Sosoknya menghilang seketika, dan dia mengunci target berikutnya. Peng Lei pemecah langit, burung petir dewa raksasa. Menyingkirkan 2 musuh tingkat keempat terlebih dahulu sebelum menghadapi tingkat kelima adalah pilihan yang bijak. Dalam hal kecepatan petir yang ia kuasai tidak kalah, bahkan lebih cepat dibandingkan Peng Lei pemecah langit. Sayap Peng Lei berkilau dengan busur petir. Dia telah merasakan bahaya besar mendekat. Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan tetua dari ras manusia. Dia langsung muncul di hadapan Peng Lei. Jika bicara soal petir, petirmu masih jauh tertinggal, ucap Xiaoyan. Saat membunuh laba-laba racun bertangan 9, tubuh Xiaoyan diliputi api. Namun kini petir menggulung di sekujur tubuhnya. Tetua manusia itu juga menyadari niat Xiaoyan. Dia ingin membunuh kedua makhluk buas terlebih dahulu sebelum menghadapi dirinya. Tentu saja dia tak akan membiarkan berjalan semudah itu. Saat tetua itu bergerak, klon Yuan Shen Xiaoyan telah meledak keluar dari tubuhnya, berdiri untuk menahan sang tetua. Dengan kekuatan klon Yuan Shen, menahan musuh ini bukanlah masalah. Sedangkan membunuh Peng Lei pemecah langit hanya membutuhkan waktu singkat. Petir memenuhi tubuh Xiaoyan. Dia mengangkat tangan dan bencana berubah menjadi kilatan petir yang jatuh ke telapak tangannya. Dengan membawa petir sejati Hauntian yang mampu menembus segalanya, serangan itu melesat keluar dengan dahsyat. Peng Lei pemecah langit berusaha menghindar, namun roda cahaya berputar di mata Xiaoyan. Kekuatan penghancur itu cukup untuk menghentikannya. Bahkan sepersekian tarikan nafas saja sudah lebih dari cukup. Bulu emas Peng Lei yang berkilau dengan petir di hadapan bencana petir Hautian itu seakan tak berarti apa-apa dan langsung ditembus. Kekuatan ledakan tersebut jauh melampaui bayangan. Saat Peng Lei sadar kembali dari keterkejutannya, semuanya sudah terlambat. Ketika dia baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Xiaoyan telah mengayunkan menggariswan berat 8 penjuru yang dipenuhi api tak berujung, menghantam dari atas kepalanya. Dengan satu dentuman keras, tubuh Peng Lei pemecah langit runtuh seketika. Dan pada saat itulah Xiaoyan memberinya pukulan paling mematikan,
Membunuh musuh yang sudah terluka parah baginya bukanlah hal sulit. Kini yang tersisa hanyalah tetua ras manusia yang masih bertarung melawan klan Yuan Shen. Xiaoyan tidak peduli dari dunia mana tetua itu berasal. Baginya, siapapun yang menghalangi jalannya hanyalah batu sandungan. Bahkan tanpa turun tangan langsung, meski tetua itu adalah ahli tingkat kelima alam inti bumi, klan Yuan Shen Xiaoyan dengan kekuatan fisik murninya sudah cukup untuk menandinginya. Hanya saja tanpa kemampuan tubuh asli, membunuh tetua itu memang masih cukup merepotkan. Melihat dua makhluk buas dibunuh Xiaoyan dengan metode secepat kilat, wajah tetua itu menjadi sangat muram. Anak muda, tak peduli dari dunia mana kau datang, jangan terlalu sombong. Kau hanya berada di tingkat keempat. Jika aku bersungguh-sungguh, kau pasti mati. Namun aku masih memberimu satu kesempatan. Bakatmu cukup bagus. Serahkan semua harta dan akui aku sebagai gurumu. Lalu bersujudlah, maka aku akan mengampuni nyawamu. Tetua itu mengayunkan tongkat tulangnya. Dia adalah seorang ahli tingkat kelima alam inti bumi, setara dengan alam tai kekosongan. Dulu, kekuatan seperti ini adalah sesuatu yang sama sekali tak berani Xiaoyan membayangkan. Namun kini, dia tak merasakan sedikit pun tekanan. Hanya tingkat kelima saja. Aku pernah mengalahkan tapi belum pernah membunuh, maka kau akan menjadi korban pertama. Xiaoyan mendengus dingin. Ucapannya membuat sorot mata tetua itu semakin tajam. Sementara itu, Xiaoyan telah memikirkan cara mengalahkannya. Dia memang tak mengakui teknik yang digunakan tetua itu. Namun kekuatan jiwanya jelas berada di bawah Xiaoyan. Maka, dia pun memutuskan untuk menguji teknik tempur yang dia pahami setelah menembus tingkat keempat alam pelepasan. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Kekuatan jiwa yang bergelora mengalir deras seperti pasang laut. Rambut dan pakaiannya berkibar tanpa angin. Tatapannya terkunci pada sang tetua, membuat lawannya seketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pupil matanya menyusut tajam. Kekuatan jiwa terkondensasi di ujung jari Xiaoyan berubah menjadi kabut putih tipis. Jari pemusnah Hun Yuan. Satu jari ditunjukkan. Jari raksasa yang terbentuk dari kabut putih muncul dari hadapan Xiaoyan, menyelimuti seluruh area. Tetua itu segera menggerakkan tongkat tulangnya yang berubah menjadi ribuan tengkorak ungu kehitaman, lalu melesat keluar sambil memancarkan energi roh gelap yang sangat kuat. Xiaoyan telah lama menyadari bahwa tetua itu menempuh jalur kultivasi roh kematian. Kebetulan, teknik tahap pelepasan yang ia kuasai, jari pemusnah asal jiwa memiliki daya penghancur mutlak terhadap roh. Kekuatan serangan ini bahkan jauh melampaui perkiraan. Ribuan tengkorak ungu kehitaman menghantamnya. Energi roh gelap berubah menjadi gelombang hitam yang mengamuk. Namun saat keduanya bertabrakan, perubahan drastis terjadi. Begitu bersentuhan, roh-roh kematian itu mencair seperti salju yang terkena matahari. Kekuatan jiwa murni yang sunyi namun menghancurkan langsung merobek asal roh gelap tersebut. Tongkat tulang sang tetua bergetar hebat. Dia benar-benar tak mampu menahannya. Dan pada saat itulah, kekuatan penindasan jiwa Xiaoyan kembali meledak, menekan tanpa ampun. Aku mengaku salah. Tuan, mohon berhenti. Namun mata Xiaoyan sedingin tinta hitam. Dengan suara rendah dan dingin, dia berkata, terlambat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.